Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafizuddin Permana dengan NIM 2231144, Prodi Akidah Filsafat Islam semester 5 kelas B, dan hobi saya yaitu memancing dan belajar hal-hal baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip keadilan menurut John Rawls. Di sini yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber saya rangkum menjadi PowerPoint. Nah, baik, langsung saja penjelasannya. Jadi adanya kesamaan hak. Nah, si John Rawls ini mengemukakan prinsip keadilan yang pertama, yaitu adalah prinsip kesamaan hak. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan latar belakang mereka ataupun lain-lain. Jadi hak semua orang itu sama tanpa terkait dengan sosial, ekonomi maupun latar belakang. Dan juga ada perbedaan. Nah, prinsip keadilan kedua adalah prinsip perbedaan. Prinsip ini menyatakan bahwa perbedaan dalam hak dan kesempatan dibenarkan hanya jika hal tersebut menguntungkan bagi orang-orang dan yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Selanjutnya ada konsep asali. Menurut si John Rawls ini, pertama itu ada posisi asali, yang kedua ada veil of ignorance. Nah, dalam posisi asali, setiap individu ini berada dalam keadaan tabir atau ketidaktahuan. Nah, mereka ini tidak mengetahui status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang mereka sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip keadilan. Nah, dalam posisi asali ini, orang-orang akan memilih prinsip keadilan yang adil dan setara bagi semua anggota masyarakat. Kemudian konsep tabir ketidaktahuan yang bisa disebut dengan veil of ignorance. Ini menurut si Rawls ini itu ada dua, keadilan universal dan pilihan yang objektif. Nah, keadilan universal ini yaitu tabir ketidaktahuan memastikan bahwa prinsip keadilan yang dipilih itu tidak bias terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Kemudian ada pilihan objektif. Nah, dalam keadaan tidak tahu ini, individu cenderung memilih prinsip keadilan yang adil dan setara bagi semua orang tanpa mempedulikan keuntungan pribadi. Nah, kritik dan kontribusi teori keadilan bagi Rawls. Kritik terhadap teori Rawls ini itu terfokus pada isu-isu seperti kesulitan praktis dalam penerapannya, serta masalah dalam mendefinisikan orang-orang yang paling kurang beruntung itu seperti apa yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kontribusinya. Nah, jadi teori dari John Rawls ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menganalisis konsep keadilan dalam konteks masyarakat yang modern. Dia juga telah menjadi titik awal bagi banyak pemikir dan mengambil kebijakan dalam mengatasi isu-isu keadilan sosial. Mungkin segitu saja mengenai konsep keadilan menurut John. Baiklah, selanjutnya kita berbicara mengenai apakah demokrasi itu bisa mewujudkan keadilan sosial dan bagaimana caranya. Tadi sebelumnya saya mencari sebuah artikel dan saya bertemu sebuah PowerPoint yang mungkin bisa menjelaskan pertanyaan tersebut, dan ini dia akan saya uraikan berikut PowerPoint-nya. Itu yang pertama ada hubungan demokrasi dan keadilan sosial. Jadi itu ada 3, itu berupa keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan sosial. Nah, proses demokrasi ini memberikan peluang bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan keadilan distributifnya, demokrasi ini berusaha untuk memastikan bahwa sumber daya dan peluang distribusi ini adil gitu. Dan kemudian keadilan sosial, tujuan akhir dari demokrasi adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan setara. Nah, instrumen demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial itu bisa berubah pemilu, kebebasan berbicara, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil. Pemilihan yang berupa pemilu itu pemilihan yang bebas dan adil memungkinkan rakyat ini untuk memilih pimpinan yang akan memperjuangkan keadilan sosial.
Nah, kemudian ada kebebasan berbicara, lembaga peradilan, masyarakat sipil. Itu kemudian ada juga peran-peranan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Ini bisa dilihat pada nomor 1, 2, 3, peran pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Dan juga ada langkah-langkah konkret untuk mewujudkan keadilan sosial melalui demokrasi. Yang pertama itu ada reformasi politik, peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan hukum. Jadi sejauh dari penjelasan ini, apakah demokrasi bisa mencapai tujuannya itu keadilan sosial? Menurut saya bisa. Dan bagaimana caranya? Cara pokoknya ini ada empat ini. Itu dari reformasi politik, peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan hukum. Mungkin sekian yang ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.